Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andi di channel Galang Horor. Pada kesempatan malam ini aku bakal ngebahas satu kisah yang sebenarnya udah viral dari dulu, dan ada satu kejadian yang menggemparkan di tahun 2010 di salah satu daerah di NTT. Ntar aku bakal bahas di akhir. Pembahasan kali ini tuh tentang sosok Suwanggi. Kita sama-sama tahu ya, walaupun beberapa orang juga mungkin belum tahu tentang sosok Suwanggi atau apa aja yang terjadi di daerah asal sosok Suwanggi ini. Jadi sosok Suwanggi ini terkenal di daerah Papua ya guys, dimana sosok ini sering dibilang oleh warga di Papua itu sebagai sosok yang mampu mencelakai atau menghabisi nyawa orang lain. Sosok Suwanggi ini sering disebut-sebut bisa berubah wujud menjadi apa aja yang dia mau. Dia bisa berubah menjadi bola api, terbang menggunakan pelepah kelapa atau pelepah-pelepah dari pohon yang lain. Bahkan Suwanggi juga bisa merubah wujudnya menjadi sosok hewan. Sosok Suwanggi juga sering digunakan oleh beberapa orang yang mengetahui ilmu yang dimiliki oleh Suwanggi ini sendiri. Karena apa? Karena Suwanggi itu biasanya menyerang targetnya atau mencelakai targetnya itu tanpa ada jejak sama sekali di dalam badan korban. Jadi saat Suwanggi ini mencelakai atau mengincar targetnya, itu nggak ada satupun jejak yang bisa kalian temui di tubuh korban. Jadi kebanyakan warga nih atau orang bakal ngira korban yang meninggal ini itu murni karena penyakit medis atau memang ada hal lain yang masih normal dianggap oleh warga sekitar. Padahal sebenarnya korban ini telah dihabisi oleh sosok Suwanggi. Sosok Suwanggi ini sendiri sebenarnya bukan jin, bukan hantu atau setan yang sama seperti kalian pikirkan, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo atau sejenisnya. Melainkan sosok Suwanggi sendiri ini adalah orang yang menuntut ilmu hitam atau mempelajari suatu ilmu, di mana ilmu ini membuat si pemilik ilmu ini bisa awet muda dan membuat ilmunya itu semakin kuat. Ilmu sihirnya juga itu bakal semakin hebat, dengan syarat Suwanggi harus mendapatkan korban setiap malamnya. Dan yang lebih mengerikan lagi dari sosok Suwanggi ini adalah dia harus memakan daging korbannya secara utuh. Itu syarat untuk membuat ilmu sosok Suwanggi ini bertahan lama dan dia tetap awet muda selamanya. Ada beberapa kasus yang dialami oleh satu keluarga yang ada di NTT, cuman ntar aku bakal bahas ya di akhir. Aku bakal ngejabarkan dulu sedikit demi sedikit sosok Suwanggi ini guys. Kalau kemarin aku pernah ada bahas tentang sosok Suwanggi ini. Sosok Suwanggi ini identik atau hampir serupa dengan sosok Kuyang atau juga Palasik. Yang membedakan hanya mungkin kalau Palasik yang berasal dari daerah Sumatera Barat itu biasanya hanya mengincar atau menargetkan korbannya itu seorang bayi, balita, atau ibu yang sedang mengandung. Palasik sendiri bakal menyedot atau menghabisi atau meminum darah dari korbannya yang merupakan calon bayi atau seorang balita ini guys. Aku beberapa kali nangani, ada 3 kali
di beberapa waktu ini anak yang terkena korban palasik. Dan menurut keterangan dari orang tuanya, anak mereka yang berumur 1 tahun ini sampai sekarang itu susah untuk berjalan, bahkan untuk meminjakkan kakinya di tanah juga itu sulit. Dan dia juga sudah melakukan 3 kali atau beberapa kali transfusi darah, padahal secara diagnosa dokter itu normal semua, nggak ada kelainan apapun. Tapi di saat dia drop itu harus transfusi darah karena si bayi ini kekurangan darah dalam tubuhnya. Nah, itulah korban dari palasik. Sementara Kuyang yang hampir sama dengan sosok Swangi, di mana dia bakal mengincar korbannya itu siapapun untuk membuat dia tetap awet muda dan mempertahankan ilmu yang dia punya. Hanya bedanya jika Kuyang, kita juga tahu ya, dia biasanya keluar di malam hari, yang nampak itu hanya wajah dan bagian dalam tubuh seperti jantung, usus, paru ya, itu hanya nampak yang bisa melayang ke sana dan kemari. Sementara sosok Swangi ini lebih mengerikan. Dia bisa berubah menjadi apapun, menjadi bola api seperti Banaspati, dia bisa terbang seperti menggunakan sayap, dan yang paling mengerikan dia bisa berubah menjadi seekor hewan, bisa menjadi seekor cicak, tokek, atau hewan-hewan lainnya. Itulah cara Swangi untuk mengelabui korban atau targetnya. Beberapa orang atau oknum yang menggunakan jasa Swangi, karena Swangi ini sebenarnya juga seorang manusia ya, sama seperti Kuyang dan Palasik tadi. Mereka hanya manusia biasa yang menuntut ilmu tertentu, di mana mengharuskan mereka mencari korban setiap malam. Jadi Swangi ini sebenarnya sama seperti manusia biasa, dia berbaur dengan warga sekitar tanpa ada orang yang tahu bahwasanya dia itu adalah sosok Swangi. Kalau aku pernah jelasin di konten sebelumnya, kalau Kuyang kalian masih bisa membedakan, ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana atau siapa sosok Kuyang itu sebenarnya. Dia biasanya menutup kepalanya atau lehernya itu dengan selendang, dan dia bakal kelihatan lain sendiri daripada orang-orang yang lainnya. Dia selalu pokoknya menutupi bagian leher itu dengan selendang tertentu. Beda dengan Swangi, ini nggak ada ciri identik yang bisa kalian lihat dari tubuh Swangi. Tapi yang pasti di akhir cerita kalian bakal tahu gimana sih perilaku Swangi ini sebenarnya. Jadi ada beberapa oknum yang meminta bantuan kepada si pemilik ilmu Swangi ini untuk menghabisi korbannya atau targetnya, di mana korban atau target ini biasanya menjadi lawan bisnis atau pernah membuat sakit hati si pelaku ini, guys. Ada 2 cara yang dilakukan oleh Swangi kepada korban-korbannya. Yang pertama itu biasanya sosok Swangi ini mengirimkan benda-benda yang gak lazim, dan itu bakal dikirim ke dalam tubuh korban atau targetnya. Kalau di Jawa atau di Sumatera ya, itu biasa disebut dengan santet kiriman ya, teluh. Itu sama, cuma di daerah Papua yang aku tahu itu penyebutannya adalah doti-doti. Doti-doti ini sama dengan ilmu sihir atau santet yang dikirim ke korban atau targetnya. Dan si korban atau target ini bakal mendapati di dalam tubuhnya itu benda-benda yang gak lazim, seperti yang semalam aku bilang, ada paku, kadang ada kembang, dedaunan, besi berkarat, kaca, atau apapun yang diinginkan oleh si pelaku yang meminta bantuan kepada sosok Swangi ini, guys. Otomatis korban yang dibuat seperti ini itu bakal mati secara perlahan. Bayangin aja kalau di dalam tubuh manusia itu ada paku atau kaca, serpian kaca, atau bahkan kawat-kawat yang sudah berkarat. Otomatis semakin lama bakal terjadi infeksi di dalam tubuh si korban. Dan itu membuat si korban bakal mati secara perlahan. Dan cara yang kedua, itu cara yang paling mengerikan yang pernah aku tahu atau yang pernah aku dengar. Jadi sosok Swangi ini bakal memantau korbannya. Dia bakal berubah wujudnya menjadi cicak nih misalnya. Setelah dia pastikan kondisi di dalam rumah target ini aman, dia bakal berubah menjadi wujud aslinya dan langsung menghabisi korbannya atau targetnya. Biasanya sosok Swangi ini bakal melucuti pakaian dari si korban terlebih dahulu. Dengan caranya dia, dengan ilmu sihirnya dia bakal membuka semua pakaian dari korbannya agar tidak ada jejak darah di baju atau nggak ada
sidik jari atau apa ya yang tertinggal dari pakaian si korban. Intinya nggak ada jejak dari Suanggi ini saat melukai korbannya. Dan setelah sosok Suanggi ini melepas semua pakaian dari korbannya, dia bakal menghabisi korbannya itu dengan cara membanting ke kanan, ke kiri hingga beberapa kali sampai benar-benar dipastikan korban ini meninggal. Dan setelah korban ini meninggal atau sudah nggak bernyawa, Suanggi ini bakal langsung memakan daging dari si korban ini. Dia bakal menghabisi, memakan daging, seluruh daging dari korban ini. Jadi selain dia dapat perintah dari pelaku yang ingin menghabisi korban, dia juga mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan tumbal agar ilmunya tetap bertahan dan dia bisa tetap awet muda. Dan kalian tahu yang mengerikan lagi, setelah korban ini meninggal, Suanggi bisa atau mampu menghidupkan kembali korban ini untuk beberapa saat. Itulah kengerian yang dimiliki atau ilmu yang dimiliki oleh Suanggi ini. Jadi korban yang sudah meninggal, yang sudah dikunyah dan dimakan oleh sosok Suanggi ini bisa dihidupkan kembali dengan ilmu yang dia punya untuk beberapa saat. Jadi pihak keluarga dari korban ini bakal mengira si korban ini nggak kenapa-napa. Lalu tiba-tiba mungkin beberapa menit atau beberapa jam korban ini bakal langsung meninggal tanpa sebab. Bisa tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba nggak bernapas waktu tidur dan sejenisnya guys. Suanggi ini terbebas dari tuduhan atau ya dari hal-hal yang dicurigai oleh keluarga korban guys. Jadi setelah korban meninggal, dibuat hidup kembali dengan ilmu yang dia punya. Aku pun nggak tahu itu gimana caranya. Dan setelah beberapa waktu, korban ini bakal kembali meninggal tanpa ada jejak sama sekali. Jadi semua daging yang sudah dikuliti tadi itu bakal normal lagi, utuh lagi. Walaupun aslinya itu daging sudah habis, tapi dalam penglihatan kita manusia biasa, daging itu masih utuh. Dan ada satu cerita seram yang aku sempat cari tahu tentang sosok Suanggi ini, dimana kejadian ini terjadi di salah satu daerah di NTT ya. Awalnya satu keluarga ini tinggal di daerah Kupang. Saat mereka tinggal di daerah Kupang, sebenarnya kehidupan mereka tuh baik-baik aja, aman-aman saja. Nggak pernah ada terjadi hal-hal yang negatif atau hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Namun satu ketika si suami atau ayah dari keluarga ini harus pindah ke daerah NTT, salah satu daerah di NTT, karena kebetulan dia dinas di daerah situ guys. Dia harus pindah tugas atau pindah dinas dari Kupang ke salah satu daerah di NTT ini. Aku juga nggak tahu tuh daerah mana, aku juga nggak berani sebut. Nah, sewaktu mereka pindah di daerah NTT ini, kehidupan mereka sebenarnya baik-baik juga, aman-aman aja, nggak ada kejadian apapun yang membuat mereka takut, jump scare apapun itu nggak ada. Hidup mereka tuh aman-aman aja, baik-baik aja. Sampai satu ketika, salah satu anak dari keluarga ini, kebetulan keluarga ini memiliki 2 orang anak perempuan, dan satunya tuh lagi dalam kandungan si ibu. Jadi sebenarnya ada calon bayi di kandungan ibu ini. Nah, anak pertamanya ini itu sering kalau setiap sore itu nongkrong di depan rumah mereka atau di depan teras ya. Beberapa hari mereka tinggal di sana itu nggak pernah ngelihat nenek-nenek lewat di depan rumah mereka. Tapi waktu itu anak pertama yang lagi duduk di depan teras ngelihat nenek-nenek ya usia 70-80 tahun itu selalu mondar-mandir di depan rumah mereka sendiri guys. Awalnya anak pertamanya ini nggak curiga, oh mungkin tuh warga sekitar yang memang sering lewat rumah mereka untuk membeli sesuatu. Namun nyatanya beberapa hari kejadian ini terus berulang dan nenek ini selalu menatap ke arah rumah mereka. Kita sebut aja rumah Pak Johnson ya, rumah Pak Johnson. Jadi si nenek ini setiap lewat itu selalu menatap ke arah rumah Pak Johnson ini guys. Sementara ada rumah-rumah tetangga dari Pak Johnson ini tuh nggak dilirik sama si nenek ini. Selalu dia melirik ke arah rumah Pak Johnson ini. Dengan tatapan yang matanya sedikit besar, melotot, dan sedikit tersenyum. Nah, aku tiba-tiba merinding, sumpah. Aku tiba-tiba merinding nih nyeritain ini. Lillahi ta'ala, aku merinding tiba-tiba. Karena cerita ini pun ceritanya rasaku rahasia. Aku berhasil ngulik kisah ini tuh
barusan tadi sebelum aku ngonten ini atau bikin video ini, aku berhasil ngulik cari tahu tentang kisah ini guys. Jadi 3 hari 4 hari kejadian ini terus berulang. Nenek itu selalu lewat di depan rumah Pak Jansen, sampai satu ketika nenek ini menghampiri anak Pak Jansen yang kita sebut aja Rika. Jadi nenek ini datang menghampiri Rika yang sedang duduk di depan teras untuk meminta beras, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya guys. Ya awalnya si Rika, mungkin memang nenek ini lagi butuh, berarti selama ini dia lewat sebenarnya dia mau minta sesuatu, cuma dia segan. Dan baru hari itu dia memberanikan diri untuk meminta kepada keluarga Pak Jansen. Rika yang masih polos langsung menghampiri istri Pak Jansen dan memberitahu bahwasannya di depan rumah mereka ada seorang nenek tua yang meminta beras dan sandang pangan yang lainnya. Nah, berhubung karena mereka ini warga baru dari sini, di desa itu, ya istri Pak Jansen memberi begitu aja beras, minyak, dan beberapa lauk pauk yang bisa dimasak atau dimakan oleh si nenek ini. Dan setelah diberikan, nenek ini pulang ke rumahnya yang nggak tahu tuh di mana. Dan kalian tahu kejadian ini ternyata terus berulang guys. Ternyata nenek tua ini selalu datang setiap bulan untuk meminta beras dan lauk pauk sandang pangan lainnya kepada keluarga Pak Jansen. Nah pada saat itu memang keluarga Pak Jansen lagi kecukupan, lagi ada lah untuk sekedar memberi sedikit beras dan sandang pangan atau lauk pauk untuk si nenek ini. Jadi 3 bulan atau 4 bulan mereka terus mengasih apa yang diminta oleh nenek ini, karena mereka juga iba atau kasihan. Mungkin nenek ini sebatang kara dan nggak bisa lagi untuk cari rezeki. Tapi di sini mereka belum sadar kenapa hanya mereka keluarga ini yang dimintai, kenapa nggak keluarga dari tetangga mereka. Jadi keluarga Pak Jansen ini atau istri dan anak Pak Jansen ini belum sadar sama sekali kejanggalan yang terjadi di sini guys. Sampai satu ketika di bulan ke-5 atau bulan ke-6, aku juga belum pasti belum, agak-agak lupa. Tapi nenek ini kembali datang untuk meminta beras dan lauk pauk kepada keluarga Pak Jansen. Namun sayangnya pada waktu itu Pak Jansen lagi paceklik, di mana gaji dia belum turun, dia juga belum mendapat jatah beras yang biasa dia terima tiap bulan. Dan bahkan untuk konsumsi makan di rumah aja tuh mereka itu udah bingung harus makan pakai apa keesokan harinya. Dan di saat itu nenek tua ini datang dan memaksa untuk meminta beras, lauk pauk, dan sandang pangan yang biasanya mereka kasih kepada si nenek ini guys. Awalnya Rika sudah menjelaskan kepada nenek ini bahwasannya keluarga aku tuh lagi nggak punya beras, nggak punya lauk pauk, bahkan ayah juga belum menerima gaji pada saat itu. Namun nenek ini tetap bersikeras, dia tetap meminta dan memaksa supaya orang tuanya si Rika ini memberikan apa yang diminta oleh nenek ini. Nah, si istri Pak Jansen ini kan kebetulan pada saat itu melihat dari dalam rumah, dari balik jendela, dia buka gorden, bahwasannya dia ngelihat nenek ini lagi marah-marah di depan dan memaksa anaknya untuk memberikan apa yang diminta oleh nenek ini. Akhirnya kesabaran istri Pak Jansen pun habis, dia keluar dan memarahi nenek itu. Kurang lebih itu bahasa seperti ini, kalau di kita ya bahasa biasa Indonesia, nenek bisa nggak dikasih tahu secara baik-baik? Jangankan nenek, kami aja untuk makan besok sudah bingung harus makan apa. Suami saya belum menerima gaji, jatah beras pun yang harusnya diterima setiap bulan itu kami juga belum menerima. Bahkan anak-anak saya juga besok makan apa, saya juga bingung. Lebih baik nenek pulang dari sini atau boleh minta ke orang lain. Itulah yang disampaikan oleh istri Pak Jansen. Dan kalian tahu, seketika itu juga perangai dari nenek tua ini berubah. Dia menatap ke arah istri Pak Jansen dengan tatapan yang benar-benar mengerikan guys. Matanya melotot, tapi mulutnya itu tersenyum. Kalian bisa bayangin gimana seorang nenek tua yang wajahnya itu menyeramkan tiba-tiba dan bisa tersenyum ke arah istri Pak Jansen. Wah, aku merinding lagi, sumpah. Anjir, merinding kok cerita ini. Astagfirullahaladzim. Wah. Jadi di saat itu istri Pak Jansen yang tiba-tiba ketakutan melihat ekspresi muka dari nenek tua ini langsung mengajak Rika untuk masuk ke dalam rumah. Karena dia takut. Sumpah merinding kali. Ya Allah. Nggak aku buat-buat, ya Allah, ini merinding beneran.
Dan aku live nih, aku ngonten ini di jam setengah 12 malam ya guys, kalau kalian bisa lihat nih, setengah 12 malam. Dan ketepatan ini malam Jumat, guys. Ini setengah 12 malam, kalian bisa lihat di jamku ya. Mungkin nggak kelihatan, tapi ini mungkin sedikit ya kelihatan tuh, setengah 12 malam. Jadi pada saat itu setelah istri Pak Jansen dan Rika masuk ke dalam, nenek ini nggak pergi dari situ, dia tetap melihat ke arah rumah Pak Jansen, dan istri Pak Jansen ini tetap melihat dari dalam rumah ya, ke arah luar dari jendela. Dia buka gorden, dan ternyata kalian tahu, nenek ini ternyata mengitari rumah Pak Jansen ini sebanyak 5 kali. Sampai beberapa menit nenek tua ini terus mengelilingi rumah Pak Jansen sambil komat kamit mulutnya. Istri Pak Jansen nggak ngerti dan nggak tahu dan bahkan nggak dengar nenek ini baca apa atau ngomong apa, tapi yang pasti dia kelilingi rumah mereka itu sambil komat kamit. Setelah 5 kali memutari rumah mereka, tiba-tiba nenek ini pergi sambil tertawa. Ya kalian bisa bayanginlah ketawa itu gimana seremnya guys. Dari sini langsung istri Pak Jansen menelpon Pak Jansen yang lagi dinas, yang lagi ada di tempat dia bekerja. Dia menjelaskan yang barusan terjadi. Akhirnya Pak Jansen yang khawatir dengan kondisi keluarga itu langsung pulang. Dia langsung minta izin kepada atasannya untuk pulang saat itu juga. Dan dari sinilah tragedi mulai terjadi kepada keluarga Pak Jansen guys. Keluarga mereka mulai diteror. Setiap malam mulai saat itu, rumah Pak Jansen sering dilempar atau mereka sering dengar suara pasir di atap rumah mereka. Dan itu terjadi setiap tengah malam. Setiap tengah malam menuju jam 12 atau jam 1 malam, rumah mereka seperti disiram pasir atau batu kerikil. Namun saat mereka cek keluar, itu nggak ada siapapun yang ada di luar rumah mereka. Bayangin jam 12 malam, kan nggak mungkin ada orang iseng lempari pasir setiap malam. Bahkan mereka sering pantau dari dalam rumah, itu memang beneran nggak ada siapapun di rumah mereka. Tapi suara pasir itu ada. Mereka awalnya di sini sebenarnya sudah mulai takut, mulai panik, tapi mereka tetap memberanikan diri. Mungkin itu kayak suara ranting yang jatuh dari pohon di belakang rumah mereka, atau ya dari burung yang terbang. Mungkin pasir yang mereka bawa itu jatuh di atap rumah mereka. Ternyata nggak sampai situ guys terornya. Di hari-hari berikutnya ternyata mereka sering mendengar suara tapak kaki di arah belakang rumah mereka. Dan yang lebih ekstrimnya itu suara tapak kaki itu ada di dapur mereka. Tapi sama, setiap dicek oleh Pak Jansen itu nggak ada siapapun yang sedang berjalan di belakang rumah mereka atau di dapur mereka guys. Sampai satu ketika sewaktu malam tertentu, istri Pak Jansen ini sedang bercermin ya, mungkin selesai mandi atau selesai apa, tiba-tiba sosok nenek tua ini ada di belakang istri Pak Jansen, dan itu kelihatan dari balik cermin. Itulah yang membuat istri Pak Jansen shock, kaget sampai pingsan, dan harus dilarikan ke rumah sakit pada saat itu guys. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata tubuh dari istri Pak Jansen ini mulai membiru, biru-biru seperti memar, seperti habis dipukul benda tumpul atau apapun. Pokoknya itu tubuhnya itu membiru guys. Walaupun istrinya Pak Jansen ini setengah sadar, entah sadar atau enggak, tapi orang sekitarnya itu ngelihat bahwasan tubuh istrinya ini mulai membiru, hingga akhirnya hal yang enggak mereka inginkan itu terjadi. Calon bayi yang ada di kandungan istri Pak Jansen itu dinyatakan meninggal dan sudah tidak bergerak di dalam rahim istri Pak Jansen guys. Dari situ diambil tindakan, bayinya dikeluarkan dari rahim dan dimakamkan. Dan terornya itu nggak selesai di situ guys. Kalian tahu waktu keluarga Pak Jansen memakamkan bayi mereka, dan saat bayi ini akan dimasukkan ke dalam kuburan atau dalam liang lahat, salah satu anak dari Pak Jansen melihat bahwasannya nenek tua ini juga hadir di pemakaman itu guys, tanpa ada yang tahu dan tanpa ada yang sadar bahwasan nenek tua itu juga ada di pemakaman itu, melihat bayi itu dimakamkan di kuburan itu. Dan saat si Rika ini pengen cerita ke orang tuanya, tiba-tiba nenek itu udah hilang, gak ada di situ guys. Setelah itu baru mereka cerita kepada keluarga mereka yang ada di Kupang. Akhirnya dengan semua teror dan yang sudah terjadi di keluarga mereka,
Mereka diminta buat balik lagi ke Kupang dan kerja, atau minta ya ngurus surat-surat lah agar Pak Jansen bisa kembali berdinas di Kupang. Dengan alasan apapun harus kembali ke Kupang dan meninggalkan rumah itu, guys. Dan benar, waktu itu setelah persetujuan ini dan itu, keluarga Pak Jansen ini kembali ke Kupang, ke keluarga mereka awal, tempat tinggal mereka awal. Namun yang tinggal hanya Pak Jansen pada saat itu, karena Pak Jansen memang terkendala harus mengurus berkas-berkas ini dan itu sebelum dia bisa kembali berdinas di daerah Kupang, guys. Dan di saat itulah akhirnya terbongkar. Pak Jansen mengetahui bahwasannya nenek ini itu adalah sosok Suanggi, di mana suami dari nenek ini nih pernah meninggal akibat ulah dari Suanggi atau ilmu yang dianut oleh si nenek ini, guys. Sebenarnya di awal-awal nenek itu sering datang ke rumah Pak Jansen, beberapa tetangga atau beberapa warga sudah menasihati atau mengingatkan keluarga Pak Jansen untuk berhati-hati. Tapi tetangga atau warga ini nggak berani secara spesifik menjelaskan apa yang mereka tahu kepada keluarga Pak Jansen, karena takutnya mereka juga diteror oleh sosok nenek tua ini, guys. Ternyata suami dari nenek tua ini juga meninggal akibat ulah Suanggi, guys. Dan akhirnya pada saat itu nenek tua ini diusir dari kampung itu. Aku nggak tahu diusir kemana, yang pasti nenek itu diusir dan nggak ada lagi di rumah itu. Dan rumahnya setauku dibakar. Setauku rumahnya dibakar, dihancurkan sampai nenek tua itu nggak ada di situ lagi. Aku nggak tahu setelah itu kejadiannya gimana, ataukah desa itu kembali mendapat teror dari Suanggi atau enggak. Ceritanya putus di situ. Ya walaupun Pak Jansen dan anak istrinya itu selamat, yang meninggal hanya calon bayi yang ada di kandungan istrinya. Namun itu kejadian yang dialami oleh keluarga Pak Jansen. Itulah ngerinya ilmu Suanggi atau ilmu yang dianut oleh orang yang menyalahgunakan kelebihannya atau kemampuannya untuk hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu aja penjelasan tentang Suanggi kali ini. Siapapun yang nonton ya mungkin kalian bisa ambil pelajaran dan bisa lebih protek diri kalian dengan cara kalian masing-masing, dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk, hal-hal yang merugikan kita atau orang lain. Itu aja dari aku Andi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.